Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga Anda semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah konten tentang kajian ilmu fikih, dan kitab yang akan saya baca, yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah kitab Safinatun Najah karangan daripada Asy-Syaikh Salim bin Samil Al-Hadrami. Dan sebelumnya telah dibahas pula tentang pasal yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang Arkanul Islam. Dan insya Allah pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah tentang pasal yang kedua daripada kitab Safinah, yaitu mengenai Arkanul Iman, tentang rukun-rukun iman. Tapi sebelum saya baca kitabnya, mohon kepada saudara-saudaraku sekalian untuk memberikan like dan juga subscribe serta komentar-komentar yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini sebagai media dakwah bisa menjadi catatan amal ibadah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman sittatun. Adapun rukun-rukun iman sittatun ada 6. Angtu minabillah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wabil qadari, dan iman kepada qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya qadar minallah, tentunya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa ataupun secara lugat, secara etimologi adalah mutlaqut tasdik, yaitu membenarkan secara mutlak terhadap apapun kita misalnya percaya, maka dengan percaya itu dikatakan iman secara lugah. Akan tetapi pengertian iman secara syara tidak secara mutlak. Tapi iman secara syara itu adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-din bid-darurah. Jadi percaya dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian daripada agama, makluman minad-din bid-darurah. Percaya terhadap adanya hari akhir, percaya terhadap adanya surga, meyakini tentang Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya terhadap kebenaran Al-Qur'an, itu iman menurut syara. Dan para ulama juga mendefinisikan iman, selain membenarkan dengan hati, iman juga harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Untuk kesahan iman tentunya seperti demikian. Tingkatan-tingkatan iman oleh para ulama dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada imanu taklid, seperti yang saya baca dalam kitab Kasifatus Saja karangan daripada Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Iman ini ada 5 martabat. Iman ini ada 5 tingkatan. Yang pertama imanu taklid, yaitu al-jazmu biqaulil ghair min ghairi ayya'rifa dalilan, meyakini terhadap ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Wa huwa yasiu imanhu mal isyan bitarki nadra. Iman taklid ini imannya sah, akan tetapi dia berdosa dengan tidak memikirkan tentang dalil. Percaya terhadap adanya Allah, ketika ditanya apa dalilnya saya nggak tahu. Itu namanya iman taklid. Imannya sah, akan tetapi dia berdosa dengan tidak memikirkan ataupun belajar mengkaji tentang aqaidna iman, sekaligus mengetahui dalil-dalilnya. Adapun yang kedua adalah imanu ilmin, ma'rifatul aqaid bi adillatiha, mengetahui aqaidna iman yang 50 berikut dengan dalilnya. Ketika ditanya Anda percaya terhadap adanya Allah, percaya apa dalilnya? Wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk-makhluk ini menunjukkan terhadap adanya Allah. Anda percaya terhadap sama dan basarnya Allah, percaya apa dalilnya? Wa huwas sami'ul basir.
Anda percaya bahwa Allah itu kekal abadi. Apa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Anda meyakini tentang adanya Allah itu zat yang maha ahad. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan qul huwallahu ahad. Jadi mengetahui dan meyakini tentang aqaidah iman sekaligus mengetahui dalil-dalil yang ada. Ini namanya imanu ilmin. Akan tetapi imanu taklid dan imanu ilmin masih terhalang, terhijab dari Allah. Adapun tingkat yang ketiga adalah imanu iyan, ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi. Makrifat kepada Allah dengan hatinya muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya dinamakan dengan iman ainul yakin, makomnya makom muraqabah. Di mana seseorang apabila merasa dirinya diawasi setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengamalkan daripada ihsan. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda tidak mampu musyahadah, melihat Allah dengan mata hati Anda, fa innahu yarak, yakini Allah maha melihatmu. Inilah yang dinamakan dengan maqam muraqabah. Imannya iman ayan ataupun iman ainul yakin, maqamnya maqam muraqabah. Kemudian yang keempat, imanu haq, ru'yatullah biqalbi. Seseorang mampu musyahadah kepada Allah, melihat Allah dengan hatinya. Maqamnya maqam musyahadah, imannya dinamakan dengan iman hakul yakin. Ini tentu untuk para kaum arifin, orang-orang yang telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah. Kualitas imannya beda dengan kita tentunya. Dan yang kelima ada imanu haqiqah, yaitu apabila sudah sampai kepada makom fana, ini dinamakan dengan iman hakikat. Subhanallah. Rukun-rukun iman di sini disebutkan angtu minabillah. Yang pertama iman kepada Allah, percaya Allah, meyakini adanya Allah, meyakini sifat-sifat Allah. Bahkan seseorang ini dikatakan imannya sempurna apabila dia meninggalkan 4 pertanyaan. Yang pertama aina, yang kedua kaifa, yang ketiga mata, yang keempat kam. Aina di mana, kaifa bagaimana, mata kapan, kam berapa. Ini tidak boleh kita gunakan pertanyaan-pertanyaan demikian ditujukan kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita menanyakan aina Allah, di mana Allah. Jangan sekali-sekali kita orang mukmin bertanya kaifa Allah, bagaimana Allah. Jangan sekali-kali kita orang mukmin bertanya mata Allah, kapan Allah. Karena aina, kaifa, mata dan kam itu tidak layak dipertanyaan kepada Allah. Aina Allah, di mana Allah. Allah ini ada, tapi Allah ada tidak butuh tempat. Allah bukan di timur, bukan di barat, bukan di utara, bukan di selatan, bukan di bawah, bukan di atas. Jadi kalau misalkan ada artis ketika ditanya kapan Anda mau nikah, si artis ini menjawab terserah sama yang di atas. Lah ini yang di atas apa coba? Kemudian jangan bertanya kaifa Allah, bagaimana Allah. Jangan membayangkan Allah itu seperti apa. Sebab laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak mempunyai tangan, Allah tidak mempunyai mata, Allah tidak mempunyai telinga. Allah menciptakan sesuatu bukan dengan pakai tangan, tapi dengan kudrahnya Allah. Allah maha melihat, tapi melihat Allah bukan dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat basornya Allah. Allah mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan sifat samanya Allah. Jadi tidak ada titik persamaan sedikit pun antara makhluk dengan khalik. Dan tidak boleh dipertanyakan mata Allah, kapan Allah, sebab kita meyakini Allah itu huwal awwal wal akhir. Allah itu tidak bermula dan juga tidak ada akhir bagi Allah. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya bagi Allah. Huwal awwal wal akhir. Dan juga tidak boleh bertanya kamillah berapa Allah. Pertanyaan yang seperti itu dulu pernah ditanyakan oleh orang-orang kufar Mekah kepada Kangjeng Rasulullah SAW. Muhammad, Tuhanmu berapa? Karena mereka orang-orang kufar Mekah merasa mereka punya Tuhan, berhala-berhala yang pada saat itu disimpan di sekeliling Ka'bah dengan jumlah yang sangat banyak, 360 berhala. Sehingga mereka bertanya kepada Kangjeng Rasulullah SAW, Muhammad, berapa Tuhanmu? Maka turun ayat surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah dat yang maha ahad, Allah dat yang maha tunggal, Allah yang tidak berbilang tentunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, angtu mina bi malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus meyakini
bahwa malaikat itu ajsamun nuraniyatun latifatun, jisim-jisim yang sebangsa cahaya, latifatun yang lembut, laisu dzukuran wala inasan wala hunatha. Mereka para malaikat bukan laki-laki, bukan juga perempuan, bukan juga waria, bukan juga banci. La abalahum wala ummalahum, mereka para malaikat tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Shadiquna fima akhbaru bihi anillah. Para malaikat ini selalu benar terhadap apa yang telah mereka beritakan dari Allah. La ya'kuluna wala yashrabun, mereka tidak makan, mereka tidak minum para malaikat. Jadi kalau ada tamu berkunjung ke rumah kita berikan hidangan makanan, ternyata siang malam orang tersebut tidak makan, mungkin itu yang datang malaikat. Wala yatanakahuna wala yatawaladuna, malaikat tidak menikah, malaikat tidak mempunyai anak. Wala yanamuna, malaikat ini tidak tidur, beda dengan kita. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum al-kuttab, malaikat ini amalnya itu tidak akan ditulis karena mereka itu adalah makhluk-makhluk yang Allah tugaskan untuk mencatat kebaikan dan kejelekan manusia, apa yang mereka perbuat. Wala yuhasabuna li'annahum al-husab, mereka tidak dihisab karena mereka mempunyai tugas dari Allah untuk menghisab. Wala tuzaduna a'maluhum li'annahum la sayyi'ata lahum, mereka para malaikat tidak akan ditimbang amal kebaikannya karena mereka sama sekali tidak dan belum pernah melakukan kejelekan. Itulah malaikat. Malaikat ini banyak, tidak ada yang mengetahui secara persis jumlah malaikat kecuali Allah. Paling tidak kita orang beriman, paling tidak kita orang muslim mengetahui tentang jumlah malaikat yang 10 lah. Anak-anak kecil juga pada tahu, anak-anak yang sekolah di PAUD juga pada hafal. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Menurut Imam Ahmad Al-Qayyubi, beliau mengatakan wa'lam anna Jibril afdalal malaikati mutlaqan, malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling istimewa daripada malaikat-malaikat yang ada, yang paling istimewa itu adalah malaikat Jibril, yang paling afdal. Hatta min Israfil alal asah, bahkan kalau dibandingkan dengan malaikat Israfil lebih afdal malaikat Jibril menurut kaul asah. Subhanallah. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, aqrabul ibad ilallahi ta'ala wa alahum darajatan Israfil. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, paling dekat hamba-hamba Allah kepada Allah dan paling tinggi derajatnya di antara para malaikat adalah malaikat Israfil kalau menurut Imam Al-Ghazali. Tsumma baqiyatul malaika, setelah itu ya malaikat-malaikat yang lain, tsummal anbiya, kemudian para nabi, tsummal ulama, secara urutannya kemudian para ulama, para ulamanya tentunya ulama ul amilun, ya, kemudian tsummas salatinul adilun, mereka para sultan-sultan, raja-raja yang adil, tsummas solihun, dan para orang-orang yang soleh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dan yang ketiga, wa kutubihi, percaya terhadap kitab Allah. Kitab Allah ini baik yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Musa yaitu kitab Taurat, kepada Kangjeng Nabi Daud yaitu kitab Jabur, kepada Nabi Isa kitab Injil, dan kepada Nabi besar Muhammad SAW kitab Al-Quran. Jadi kita orang mukmin bukan cuma percaya terhadap Al-Quran saja, terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul terdahulu kita yakin, kita percaya. Jangan seperti orang-orang kafir, jangan seperti orang-orang Yahudi, mereka percaya terhadap kitab Taurat tapi mereka tidak percaya dan tidak meyakini terhadap kitab Injil, apalagi terhadap Al-Quran. Begitupun orang-orang Nasrani, mereka percaya terhadap Injil tapi mereka tidak meyakini terhadap kitab Taurat, apalagi terhadap kitab Al-Quran. Bahkan orang-orang Yahudi ini kitabnya sendiri ditahrif, dirubah dengan kemauan hawa nafsunya sendiri. Sudah jelas di dalam kitab Taurat itu ada ayat ronjam. Kenapa mereka rubah? Kenapa mereka hilangkan? Sehingga dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang Allah berikan kitab daripada ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang mereka diberikan kitab Taurat tapi tidak mengamalkan daripada kitab Taurat tersebut, itu diumpamakan seperti himar. Yang himar ini membawa muatan tapi si himar ini tidak bisa mengambil manfaat daripada apa yang
dia bawa, yang ada cuma capeknya doang. Mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bagi kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kita diberikan pedoman hidup Al-Quran. Maka daripada itu Al-Quran selain kita amalkan, tentunya sering-seringlah kita baca siang malam. Imam Syafi'i itu setiap hari khotam Quran, apalagi di bulan Ramadan beliau mengkhotamkan 2 kali khotaman dalam setiap harinya, siang 1 khotaman, malam 1 khotaman. Karena dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran yang kita baca akan memberikan penerang di alam kubur, di alam barzah, keselamatan di alam akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, kata Rasul. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada ashabnya, kepada siapapun yang membaca dan sekaligus mengamalkannya. Dan yang kelima dan yang keempat, mohon maaf, warusulihi, percaya terhadap Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah ini adalah manusia pilihan. Ada nabi, ada rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Maka jumlah nabi lebih banyak. Dikatakan nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Dan dari 124.000 nabi, Allah pilih mereka menjadi rasul Allah. Jumlahnya ada 313 rasul. Dan dari 313 rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, ada 25 rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Dari 25 rasul, Allah pilih lagi 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, di mana mereka para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi diutus oleh Allah untuk mengislamkan dan mengajak kaumnya bertauhid kepada Allah, di mana kaumnya ini kelewat bandel. Kangjeng Nabi Nuh dakwah 950 tahun, tapi yang beriman seperti yang saya baca dalam kitab Tafsir Rasawi hanya 40 laki-laki, 40 perempuan. Bayangkan dalam kurun waktu dakwah yang sekian banyak ataupun sekian lamanya, 950 tahun, tapi yang beriman cuma 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan. Siapa mereka Rasul Ulul Azmi? Pertama Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Kangjeng Nabi Nuh. Dari Rasul-Rasul Ulul Azmi yang jumlahnya 5 orang, Allah pilih lagi 1 nabi, 1 rasul yang nantinya adalah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para utusan-utusan Allah. Siapa dia? Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan yang kelima, wabil yaumil akhir, percaya terhadap hari akhir. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelah hari tersebut. Di akhirat nanti kelak, abadal abidin, selamanya tanpa ada akhirnya nanti orang di akhirat. Yang masuk neraka orang kafir abadi di dalam neraka, yang masuk surga orang mukmin abadi di dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman Islam. Allah catat kita sebagai ahli surga, mendapatkan rahmat dan keriduannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah wabil qadari, percaya terhadap qadar. Baik dan buruknya qadar itu dari Allah, sehingga dikatakan bahwa apa yang menimpa diri kita itu tidak lepas dari apa yang Allah takdirkan. Rasulullah mengatakan la yu'minu abdun billah hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah sehingga harus beriman kepada qadar. Baik dan buruknya qadar itu dari Allah. Walaupun kita orang mukmin tentunya harus punya adab, harus punya sikap, punya sopan santun kepada Allah.
Biasanya ya, kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah. Akan tetapi kejelekan dinisbatkan kepada diri kita, walaupun sebetulnya itu atas kehendak Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ma'asobaka min hasanatin famin Allah, sesuatu yang ada pada diri kalian dari kebaikan itu famin Allah, nisbatkan kepada Allah. Anda menjadi seorang ahli ilmu, Anda menjadi seorang ahli ibadah, Anda menjadi seorang dermawan, hakikatnya atas kehendak Allah. Dan nisbatkan kebaikan itu kepada Allah, ijadan wa khalqan, Allah yang mewujudkan, Allah yang mentakdirkan. Akan tetapi kejelekan nisbatkan kepada diri kita sendiri atas kecerobohan kita. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik, sesuatu yang menimpamu dari kejelekan famin nafsik, itu nisbatkan kepada diri kalian, kasban, kalian yang melakukan, walaupun hakikatnya atas kehendak Allah. Kenapa Anda menjadi seorang pemabuk? Nisbatkan kepada diri kita. Saya merasa bahwa itu adalah sikap gegabah saya, adalah kecerobohan saya. Begitu. Jangan begini, kenapa Anda jadi tukang mabuk? Itu kan Allah yang takdirkan. Tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah, walaupun kita yakin bahwa itu atas kehendak Allah. Ada kodo, ada kodar. Perbedaannya bagaimana? Jadi begini, Allah berencana untuk menjadikan seseorang menjadi alim, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Sebelum orang tersebut Allah ciptakan, dari ajalinya sudah Allah rencanakan, maka dengan rencana Allah seperti demikian itu dinamakan qada. Tapi manakala orang tersebut sudah wujud, orang tersebut sudah ada, bahkan kenyataannya orang tersebut memang betul-betul menjadi orang sukses, menjadi orang alim, maka ketika didapati orang tersebut menjadi orang sukses, menjadi orang alim, maka itulah yang dinamakan dengan qadar. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mungkin itulah sedikit penjelasan tentang arkanul iman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah atas kebodohan saya secara pribadi, mudah-mudahan Allah mengampuni. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.